must now be king, Solomon. King. King Solomon. King Solomon. King Solomon. King Solomon. King Solomon. King Solomon. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. Cleanse me from my sin. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence. Child? Dead, my Lord King. Since both women claim the living child and neither claim the dead child, it is therefore fair that they should share the living child. So I will cut the child in half! She could have it. God bless this child! And his children's children! And most of all, his true mother. From this day and forevermore, I pray you, look kindly on this place and make it a house of prayer for all nations and all peoples. been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh yeah, 'cause all my life you have been faithful. Yes, you Lord. And all my life you have been so, so good. Oh, with every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of There may be storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, as they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah,
Someday I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they still go on forever, they still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Salam Bapak Ibu semua, kita sampai kepada minggu kedua November, tanggal 13 November 2022, dan hari ini kita membahas seri kedua tentang kesuksesan dan kegagalan Raja Besar Israel. Minggu lalu kita sudah belajar apa yang terjadi dengan Daud, dan minggu ini kita akan belajar dari Raja Besar Israel lainnya, yaitu Salomo, anak Daud. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa tiap-tiap kebenaran firman Tuhan ditulis dengan detail untuk kami belajar, baik dari kesuksesan para raja yang terkenal ini maupun kegagalan mereka. Hamba berdoa supaya keberhasilan, kegagalan mereka dapat menjadi pelajaran berharga untuk kami, tidak jatuh pada lubang yang sama, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kebenaran firman Tuhan ini untuk semua kami yang mendengarkannya, termasuk juga untuk hamba yang menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-13. Saya nggak akan baca semua ayat, tapi saya baca beberapa ayat. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah tertaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu, Raja Salomo adalah Raja Israel yang sangat-sangat terkenal oleh beberapa hal. Yang pertama, tentu dia dikenal oleh seluruh dunia dari zaman dulu hingga zaman sekarang oleh karena hikmatnya. Hikmatnya ini bukanlah hikmat yang diberikan oleh dunia, tapi hikmat yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu hikmat Raja Salomo ini
tidak dapat dibandingkan dengan hikmat siapapun. Tidak ada orang sebelum dia dan sesudah dia yang punya hikmat seperti Salomo. Salomo juga terkenal oleh karena dia punya istri yang banyak. Tidak ada raja yang punya istri lebih banyak dari Salomo. 700 istri dan 300 gundik. Bukan itu saja Bapak Ibu. Salomo terkenal karena kekayaannya yang luar biasa. Saking kayanya dia, Bapak Ibu bisa bayangkan, dia bisa membangun tidak saja bait Allah, tapi membangun rumah-rumah berhala untuk para selirnya dan para istrinya yang menyembah berhala. Kekayaan Salomo dari masa dulu sampai masa sekarang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan siapapun, saking kayanya dia. Dia juga adalah penulis 3 buku terkenal dalam Perjanjian Lama, penulis Amsal, penulis Kidung Agung, dan penulis kitab Pengkhotbah. Kitab-kitab yang sangat terkenal oleh karena kaya dengan sastranya yang luar biasa. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan bahwa bukanlah awal yang menentukan, tapi akhirlah yang menentukan. Dan kira-kira ini apa yang terjadi dengan hidup Salomo. Saya pernah baca kisah 10 orang sukses dunia yang memulai hidup mereka dengan kegagalan. Salah satunya adalah Steve Jobs. Mungkin Bapak Ibu nggak kenal, oh siapa itu Steve Jobs? Tapi Bapak Ibu memakai hasil karya dia. iPhone, semua produk-produk Apple Store, dan sebagainya itu adalah hasil karyanya. Pada waktu dia mulai bekerja di perusahaan ini, dia di-fire karena dianggap pendidikannya kurang memadai. Dan dia memulainya ini di garasi bersama seorang temannya yang lain. Tapi kemudian sesudah dia di-fire itu menjadi satu titik balik bagi dia. Steve Jobs katakan, saya tidak melihat saat itu tapi ternyata dipecat dari Apple Store adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Sesudah itu dia di-hiring kembali dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Perusahaan itu berkembang sampai detik ini. Perusahaan Apple mempunyai nilai sebesar 2.448 billion US dollar. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi hidupnya dimulai dari seorang pecundang. Seorang yang dianggap gagal, failure. Tapi kemudian menjadi seorang manusia terkaya dan paling berhasil dalam dunia ini. Berbeda dengan Salomo. Salomo memulai sesuatu yang baik, tapi kemudian mengakhirinya dengan sesuatu yang boleh dikatakan gagal. Boleh dikatakan tidak baik, boleh dikatakan tidak berkenan di mata Tuhan. Sehingga dari kegagalan dan kesuksesan Salomo kita akan belajar beberapa hal. Hal yang pertama, saya melihat bahwa pada masa mudanya Salomo sama sekali tidak mengejar kesuksesan. Tapi dia mengejar apa yang namanya hikmat, apa yang namanya kebijaksanaan. Bapak Ibu, semua manusia di dunia mengharapkan atau merindukan kita semua ini bisa memiliki hikmat, kebijakan seperti hikmat Salomo. Dan hal ini sangat dibutuhkan untuk keberhasilan. Keberhasilan dalam rumah tangga, mendidik anak-anak, keberhasilan dalam perusahaan, keberhasilan dalam menjadi seorang pemimpin politik, keberhasilan dalam pekerjaan, dalam semua aspek hidup kita. Kita membutuhkan hikmat. Nah, dari kehidupan awalnya, Salomo memulai hidupnya dengan menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia berjalan sesuai dengan petunjuk dan teladan yang diberikan oleh Daud ayahnya. Dan dia selalu pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 34 dikatakan bahwa Salomo mempersembahkan 1000 korban persembahan korban bakaran di atas mezbah Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara lahiriah pada masa mudanya Salomo sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Secara internal dia memiliki hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya, Salomo diminta untuk meminta apa saja Tuhan akan memberikan kepada dia. Bapak Ibu, Salomo meminta hal yang benar, hal yang langka diminta oleh orang. Kalau orang lain mungkin orang akan minta, oh beri saya kekayaan, beri saya kuasa, beri saya kehormatan. Tapi tidak dengan Salomo. Ketika dia ditanya oleh raja segala raja apa yang dia inginkan, Salomo menjawab, berilah aku hikmat, supaya aku bisa memimpin dengan benar, supaya aku bisa membedakan apa yang benar dan salah. Demi apa? Demi kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Bapak Ibu, tidak banyak pemimpin seperti ini.
yang memperhatikan kebutuhan orang banyak, kebutuhan rakyatnya, daripada kebutuhan pribadi atau golongannya. Tidak banyak pemimpin yang seperti ini, yang memimpin dengan hati yang tidak egois. Dan Salomo adalah salah satunya. Salomo mempraktekkan bagaimana mementingkan kepentingan rakyat, kepentingan bawahan, kepentingan kerajaan Allah lebih daripada dirinya sendiri. Demi menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, sehingga dari bagian pertama ini hal yang kita belajar adalah ketika kita memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, teruskanlah perbuatan baik itu. Teruskanlah hubungan dengan Tuhan. Teruslah memelihara persekutuan dengan Tuhan sampai seumur hidup kita. Yang kedua, kita juga belajar sebagai seorang warga negara yang baik. Kita mungkin perlu berdoa supaya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti Salomo, yang memimpin ketika masa mudanya dengan takut akan Tuhan, memperhatikan kebutuhan rakyatnya, memperhatikan kebutuhan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu, ini doa Salomo. Salah satu doa Salomo adalah dia berdoa, berikanlah hamba-Mu hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Itu doa Salomo. Kita juga berdoa supaya kita mendapatkan pemimpin yang seperti itu. Tapi tidak itu saja, ini juga harus menjadi doa kita tiap hari. Kita minta hikmat Tuhan dan bukan harta dunia. Tiap hari itu menjadi doa kita meminta hikmat untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi pemimpin gereja yang baik, menjadi pelayan firman Tuhan yang baik, menjadi pemimpin perusahaan yang takut akan Tuhan dan punya hikmat, menjadi siapapun dalam hidup kita yang Tuhan percayakan. Bukan meminta kekayaan, kehormatan, nama baik, harta dunia, tapi meminta hikmat dalam hidup kita. Dengan rendah hati ini menjadi doa kita tiap hari supaya Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana. Seperti doa pemazmur, seperti yang dikatakan oleh juga Yakobus. Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Bapak Ibu, hal ini sangat menarik, tapi ketika kita sampai kepada bagian hidup kedua Salomo, ini sangat menyedihkan. Hal kedua, kita belajar akan kejatuhan Salomo. Kejatuhan Salomo. Di mana akar kejatuhan Salomo ini, Bapak Ibu? Dalam bagian kedua ini kita melihat bahwa Salomo diberkati Tuhan dalam masa mudanya dengan luar biasa. Dalam segala hal. Tuhan tidak saja memberikan Salomo hikmat, tapi Tuhan memberikan dia kehormatan, Tuhan memberikan dia kekayaan melebihi siapapun dalam dunia ini. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, hikmat kekayaan Salomo yang membawa semua raja bahkan Ratu Seba dari selatan untuk melihat kebesaran, kekayaan, dan hikmatnya tidak dipertahankan oleh Salomo. Karena apa? Tuhan memberikan harta yang berlimpah. Salomo dikatakan sebagai manusia terkaya di dunia sampai Tuhan Yesus ketika memberi nasihat untuk tidak hidup dalam kekhawatiran dalam Matius 6, Tuhan Yesus mengutip kekayaan Salomo. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 29, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bayangkan, saking kayanya Tuhan Yesus pun mengutip kekayaan Salomo. Namun sayang Bapak Ibu, ketika dia aman, ketika dia kaya, ketika dia penuh hikmat, dia berjaya, dia terhormat, dikenal oleh seluruh dunia, Salomo melakukan hal yang sangat fatal. Dari mana akarnya? Rasa aman, rasa nyaman, keberhasilan, kesuksesan. Dia mulai perlahan-lahan meninggalkan Tuhan. Tidak secara langsung Bapak Ibu, tetapi secara bertahap. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan Salomo. Rasa aman, rasa cukup, kekayaan, semua ada tanpa beban, tanpa masalah. Membuat dia perlahan-lahan meninggalkan Tuhan. Akarnya selalu itu. Bapak Ibu, sebagai seorang yang luar biasa, sebagai seorang yang memulainya dengan luar biasa, Salomo mengakhirinya dengan sesuatu yang sangat tragis. Salomo memulai dengan menikahi 700 istri dan 300 gundik. Bapak Ibu, 700 istri ini berasal dari kaum bangsawan. Salomo ingin bersaing dengan raja-raja sekelilingnya yang menikahi orang-orang wanita-wanita cantik tanpa memperhatikan kedalaman hatinya. Tanpa memperhatikan apakah dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Allah Yahweh atau tidak.
Kebanyakan mereka berasal dari raja-raja asing yang menyembah berhala. Salomo seperti Hugh Hefner pada masa lalu. Bapak Ibu tahu Hugh Hefner? Pemimpin playboy yang sangat luar biasa. Masalahnya Salomo ini tahu kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran 34 ayat 16 yang mengatakan, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan, maksudnya perempuan asing yang menyembah berhala, mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti Allah mereka. Maka apa? Mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk bersinah dengan mengikuti Allah mereka. Salomo tidak memperhatikan peringatan ini. Dia tidak memperhatikan kalau dia memulai dengan sesuatu yang kecil, kompromi dalam hal kecil, dia akan jatuh dalam hal besar. Karena mereka akan membawa dia ikut menyembah Tuhan mereka. Membawa dia untuk bersinah kepada Tuhan Allah Israel yang sudah memimpin dan memilih dia. Lihat, Salomo memulai kejatuhan ini dengan berkompromi, menikahi perempuan asing yang tidak takut Tuhan. Coba kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 5-8. Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab. Bayangkan, dia ikut mendirikan bukit pengorbanan bagi orang-orang asing ini, dewa orang asing ini, di gunung sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Molok, dewi kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Bapak Ibu, Salomo terikut kebiasaan istrinya, terikut kepercayaan istrinya. Salomo terjebak, Bapak Ibu. Sehingga berhala-berhala ini yang didirikan oleh para istrinya membawa Salomo kepada kejatuhan. Bayangkan berhala-berhala ini yang didirikan oleh Salomo ketika didirikan itu melibatkan pesta pora. Melibatkan pengorbanan anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak yang tidak bersalah dipotong, disembelih untuk dijadikan korban. Bapak Ibu tahu Molok itu yang terjadi sekarang sama dengan yang disembah oleh Illuminati pada masa sekarang. Mereka mempersembahkan anak untuk mendirikan altar penyembahan mereka. Dan ini sangat menyedihkan. Ini menjadi warisan bagi seluruh Israel. Seluruh Israel berada dalam mara bahaya besar karena Salomo mengatur panggung persembahan ini bagi bangsa Israel. Akhirnya kerajaan ini terpecah menjadi dua sesudah Salomo mati. Mereka diambil oleh Asyur dan Babel. Bapak Ibu bayangkan Salomo mulai dengan berkompromi dengan hikmat dunia. Dia tidak lagi mengandalkan hikmat yang Tuhan berikan untuk membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi dia mulai berkompromi dengan hikmat dunia. Menggabungkan hikmat Tuhan dengan hikmat dunia. Hikmat dunia katakan, nggak apa-apa kok ikut sedikit saja. Nggak apa-apa kok itu hanya fun, kita nggak akan keikut. Bapak Ibu, saya belajar untuk tidak berkompromi dengan hal-hal yang sekecil apapun yang membawa kita menjauh dari Tuhan tanpa sadar. Saya baru belajar beberapa bulan lalu tentang Halloween. Dari kesaksian seorang mantan penyembah setan yang katakan, ketika kamu orang Kristen merayakan Halloween, orang hanya katakan, oh hanya have fun, hanya untuk kesenangan semata. Tapi tidak Bapak Ibu. Iblis senang ketika kita katakan, oh hanya have fun, kompromi sementara, jangan terlalu fanatik. Akhirnya apa? Kita terjebak, terhisap ke dalam kuasa kegelapan tanpa sadar. Kompromi tidak selalu dimulai dengan hal besar, dengan korupsi besar. Tidak Bapak Ibu. Kompromi dimulai dengan korupsi uang kecil. Kompromi tidak dimulai ketika kita selingkuh dengan sesuatu yang besar sampai kelihatan di atas panggung dunia. Tidak. Perselingkuhan dimulai dengan hal-hal kecil. Texting, flirting, hal-hal yang sementara, yang kecil. Yang kelihatannya, oh hanya fun saja. Tidak apa-apa. Bapak Ibu, semua ini dimulai oleh Salomo dari kompromi dengan hikmat dunia. Dia mulai kompromi dengan hikmat dunia. Akhirnya kompromi dengan cara dia berjalan dengan Tuhan. Dia tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan itu saja, dia mulai berkompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Mulai berkompromi dalam penyembahannya kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, dia membangun mesbah untuk penyembahan berhala.
di gunung-gunung tinggi Yerusalem, tempat seharusnya penyembahan terhadap Tuhan didirikan. Bagaimana mungkin kehidupan Salomo berakhir dengan begitu tragis? Dimulai dengan kompromi sederhana. Dimulai dengan rasa nyaman. Ketika rasa nyaman yang ada itu membuat akhirnya dia berkompromi terhadap hal-hal tadi. Bapak Ibu ingin sangat menyedihkan untuk kita, termasuk untuk para pemimpin dunia sekarang, pemimpin rohani. Ketika kita mendengar, oh si A jatuh, si B jatuh, si C jatuh. Orang-orang Kristen yang berpengaruh terhadap dunia. Mereka tidak jatuh begitu saja, mereka mulai dengan hal-hal kecil. Mereka mulai ketika mereka mengkompromikan hidup mereka dengan hal-hal dunia ini yang tampak fun. Toleransi. Oh oke, saya nggak mau kelihatan terlalu fanatik. Toleransi. Tapi akhirnya membawa kita terserap, terhisap jauh ke dalam kejatuhan. Bapak Ibu, saya yakin Salomo memulainya ketika dia berpikir, saya tidak mungkin jatuh dalam penyembahan berhala dari perempuan-perempuan asing yang saya nikahi. Tapi mana mungkin? Salomo jatuh dalam nafsu duniawi yang sungguh menyedihkan, sehingga betul kata orang tua, salah memilih teman hidup sama dengan salah hidup. Salomo memilih teman hidup hanya berdasarkan nafsu duniawi semata, melihat kecantikan fisik mereka, tanpa melihat kerohanian mereka. Dia berpikir dia pada akhirnya bisa membawa perempuan-perempuan itu mengikuti Allah Yahweh, tapi sebaliknya yang terjadi. Karena itu nasihat saya untuk orang-orang muda yang sedang berdoa untuk teman hidup. Berdoalah, berpuasalah, carilah wajah Tuhan untuk teman hidup. Jangan hanya melihat apa yang nampak di luar, tapi paling penting adalah carilah orang yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Karena kadang kita tidak cukup kuat untuk menarik orang itu, membawanya ke dalam Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, tidak peduli seberapapun kuatnya kita, berapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita berdosa, kita tersesat, kita kompromi, maka kita akan terhanyut. Karena itu sebelum kita terhanyut, larilah dari pencobaan-pencobaan ini. Salomo adalah raja yang terkuat dalam sejarah Israel. Tapi dosa membagi kerajaannya menjadi dua. Dan iblis memakai keinginan dan nafsu kita ini untuk menghancurkan kehidupan rohani kita. Kita belajar bahwa semua hikmat duniawi ini tidak dapat mengubah manusia alami kita. Kita masih hidup dalam daging, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Sehingga kebutuhan utama kita adalah tetap tinggal dalam hikmat yang dari Tuhan. Di dalam Tuhan, melalui Tuhan, dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan untuk diri kita sendiri. Kita juga belajar berhati-hati ketika Tuhan memberikan kita kesuksesan. Kesuksesan dalam segala hal, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita. Berhati-hatilah ketika kita sukses, ketika kita di atas. Karena apa? Ketika kita di atas, begitu gampang kita untuk dijatuhkan oleh iblis. Iblis akan memakai segala macam cara untuk membuat kita berkompromi pelan-pelan dan akhirnya jatuh. Sehingga kita harus berhati-hati bukan pada waktu kita susah. Karena seringkali pada waktu kita susah kita berseru, mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan pada umumnya. Tapi ketika kita nyaman, ketika kita aman, ketika semua yang kita butuhkan ada, seringkali ini menjadi titik yang berbahaya dalam hidup kita. Ketika kita mulai jatuh perlahan. Sehingga hati-hatilah. Ketika Bapak Ibu sedang diberkati, hati-hatilah. Berdoalah sungguh-sungguh supaya jangan sampai kita jatuh. Yang ketiga, bagaimana Salomo akhirnya menyadari kegagalannya di mata Tuhan di akhir hidupnya. Banyak orang mengatakan, apakah Salomo benar-benar bertobat di akhir hidupnya? Banyak mengatakan, tidak, Salomo tidak bertobat sampai akhir hidupnya sesuai dengan 1 Raja-Raja pasal 11. Tapi banyak yang mengatakan bahwa dalam akhir hidupnya Salomo menyesali semua yang dikerjakannya, semua perbuatan jahat yang dilakukannya kepada Tuhan berdasarkan tulisan dia dari kitab Pengkhotbah. Kesimpulan kitab Pengkhotbah dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Saya percaya Salomo menyadari kenikmatan dunia yang dia nikmati dari kekayaan, hikmat, perempuan,
seks, dan hal-hal kenikmatan dunia lainnya ini tidak memuaskan hati dia. Hanya rasa takut akan Tuhan yang bisa memuaskan hatinya. Hanya rasa takut akan Tuhan yang bisa memberikan dia sukacita dan kepuasan batin, damai yang dicari oleh dunia ini. Bapak Ibu, sehingga apa yang kita belajar dari bagian ini? Bagaimana dengan kita? Kita semua bisa jatuh, jangan bilang, oh saya tidak mungkin jatuh. Saya kuat, saya hebat, saya punya relationship yang bagus dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir begitu Bapak Ibu. Tapi kita harus selalu berpikir bahwa kita manusia rapuh, yang bisa jatuh, yang bisa gagal. Tapi selama kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan menyediakan pemulihan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan baik? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama saya catat, jangan pernah berkompromi. Dalam hal sekecil apapun, jangan pernah berkompromi. Ini untuk menjaga kita tidak jatuh dalam kegagalan secara rohani dan kegagalan dalam hal-hal lain. Salomo seharusnya segera merubuhkan rumah-rumah berhala para istrinya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia malah akhirnya pelan-pelan terikut, malah memakai harta yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk membangun rumah-rumah berhala bagi para istrinya. Toleransi. Sehingga akhirnya rumah-rumah berhala itu merampok hati dia. Dia ikut dalam penyembahan berhala. Tidak saja membangun Bapak Ibu, tapi ikut dalam penyembahan berhala. Sehingga nasihat saya yang pertama adalah untuk saya dan untuk kita semua. Jangan pernah berkompromi dalam hal sekecil apapun. Jangan bilang, oh itu fun. Oh saya nggak mau kelihatan fanatik. Oh saya mau toleransi. Jangan pernah Bapak Ibu. Hal yang merupakan prinsip kebenaran firman Tuhan. Pertahankan, dirikan itu di dalam hati kita supaya kita tidak gampang goyah. Jangan tergoda atau berkompromi dengan pikiran dunia ini sekecil apapun. Jangan pernah mulai tegas dengan dosa. Dosa Salomo ini berdampak sangat besar Bapak Ibu. Merajalela di seluruh Israel sehingga seluruh Israel melanggar norma-norma penyembahan terhadap Tuhan. Sehingga dalam Yeremia pasal 12 dalam Yeremia pasal 2 ayat 12-13 Yeremia menuliskan, tertegunlah atas hal itu hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yaitu apa? Kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ketika kita berkompromi dengan dosa, dalam hal sekecil apapun, kita sedang menggali kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Pada waktunya akan menyebabkan kegagalan bagi kita, kegagalan bagi orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu, apa kompromi yang sedang Bapak Ibu lakukan tanpa sadar? Berdoa, minta Tuhan, apa kompromi? Selidiki hati saya, kompromi apa yang saya sedang lakukan sekarang? Katakan kepada Tuhan, apa yang kita sedang tidak biarkan dicentang oleh Tuhan, yang kita sedang idolakan dalam hati kita dan membuat, nggak apa-apa, saya suka ini, kompromi aja. Kita bisa melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Mungkin itu keinginan idola kita untuk memiliki istri yang cantik tapi tidak takut Tuhan. Memiliki rumah, memiliki harta, memiliki pekerjaan yang baik tapi melakukan kejahatan. Dan menjadi orang tua yang baik, kakek, nenek, karyawan, dan apa saja yang dapat menjadi hasrat untuk kita mau dipuji, menjadi idola, menjadi obses dan tujuan hidup kita. Berdoa, Tuhan, ini bagian saya. Ini kelemahan saya. Selidiki saya, tolong saya untuk tidak kompromi dalam hal-hal seperti ini. Yang kedua Bapak Ibu, jangan mengendurkan hubungan pribadi dengan Tuhan dengan alasan apapun. Untuk saya sebagai hamba Tuhan, alasan paling sering dilakukan oleh saya adalah kesibukan dalam pelayanan. Ketika kesibukan dalam pelayanan menyedot semua waktu saya sehingga saya tidak punya lagi waktu intimasi dengan Tuhan. Ini menjadi titik bahaya dalam hidup saya. Sehingga Bapak Ibu, nasihat saya untuk kita semua, jangan mengendurkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan dengan alasan apapun. Salomo berhenti perlahan mendengarkan suara Tuhan, menjalin hubungan persekutuan dengan Tuhan, untuk mengambil waktunya menyenangkan hati para istri dan selirnya, yang akhirnya membawa dia menjauh dari Tuhan, membawa dia mengendurkan hubungan pribadi dengan Tuhan, apapun alasannya.
Bahkan kesibukan pelayanan pun tidak seharusnya mengambil waktu pribadi kita, waktu intimasi kita dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, apapun yang disodorkan iblis di pagi hari, berdoalah agar Tuhan memberikan kita kemenangan. Di pagi hari kita akan disodorkan dengan berbagai kesibukan, berbagai kesenangan. Tapi mintalah Tuhan supaya kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan terlebih dahulu. Sehingga ini hal yang sangat penting. Saya ingat pengalaman saya pribadi, saya sama Pak Riki waktu COVID itu kami mulai untuk berjalan olahraga tiap sore. Kami komit tiap hari jalan kaki 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Sampai waktu masuknya winter dingin, saya bilang sama Pak Riki juga bilang, dingin kita nggak usah jalan hari ini, nanti kalau agak-agak hangat. Bapak Ibu, apa yang terjadi? 1 hari batal, 2 hari batal, 3 hari batal, dan 1 tahun batal. Bapak Ibu, iblis tidak memulainya dengan besar. Iblis memulainya dengan menggoda kita untuk kesibukan kita tidak satu kali melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan akhirnya pelan-pelan kita dibawa menjauh dari Tuhan. Tampaknya kita masih ke gereja, kita masih melayani, tapi kita tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan lagi. Ini titik yang sangat berbahaya. Yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Bapak Ibu, Salomo berhenti mendengarkan suara Tuhan. Dia berhenti mendengarkan suara nabi. Dalam titiknya dia berhenti, dia berjalan seorang diri. Dia tidak mengizinkan satupun nabi mengoreksi hidup dia. Dia tidak membiarkan seseorang ada dalam hidup dia untuk mengoreksi dia sebagai persekutuan yang bisa menguatkan dia. Salomo tidak memiliki seseorang untuk mengatakan kebenaran dalam hidup dia. Karena apa? Mungkin dia terlalu tinggi. Dia punya hikmat Allah. Dia punya kekayaan besar. Tidak seorang nabi pun mungkin berani menjalin hubungan dengan dia. Dan Salomo mungkin merasa besar. Saya tidak butuh siapa-siapa. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dalam persekutuan, Tuhan menciptakan persekutuan. Kenapa dia tidak ambil 1 murid untuk dia selama dalam dunia? Dia memilih 12 murid sebagai persekutuan yang kecil untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Gereja, Tuhan memilih gereja untuk menguatkan satu dengan yang lain. Tapi berhati-hatilah ketika kita mulai kecewa, pahit hati dan meninggalkan gereja. Ketika kita merasa kita lebih rohani, lebih tinggi dan mulai meninggalkan persekutuan. Itulah awal kejatuhan kita. Kita tidak merasa membutuhkan saudara seiman lainnya. Kita mulai perlahan-lahan meninggalkan mereka dengan alasan apapun. Maka iblis adalah binatang buas yang akan segera mengintip dan mengambil jiwa kita ke dalam kejatuhan. Bapak Ibu, domba yang lari dari persekutuan dengan domba-domba lainnya adalah domba yang gampang sekali dimakan oleh serigala dan binatang buas lainnya. Sama dengan hidup kita. Tuhan memberikan kita persekutuan untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya bertemu dengan banyak hamba Tuhan, teman, anak pemuda, orang-orang yang saya layani, yang menyaksikan kedua hal ini. Ketika mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, dan punya teman-teman seiman, mereka kuat. Tapi ketika mereka meninggalkan persekutuan dengan alasan apapun, mereka mulai pelan-pelan masuk ke dalam jurang kejatuhan. Dan tidak ada yang dapat menolongnya, karena mereka tidak hidup dalam persekutuan. Saya berdoa supaya 3 kebenaran ini dapat kita aplikasikan dalam hidup Bapak Ibu dan dalam hidup saya secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau menceritakan dalam inspirasi Roh Kudus-Mu keberhasilan Salomo, tapi juga kegagalan dia untuk kami belajar dari dalamnya. Masuk dalam bulan-bulan ini, tolong kami ya Tuhan untuk belajar dari Salomo, untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan fisik kami. Tidak hanyut dalam kompromi. Tidak hanyut dalam kesuksesan yang Tuhan berikan. Tapi kami hidup dalam hati yang takut akan Tuhan. Tidak kompromi. Kami hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan tanpa alasan apapun. Dan kami hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman yang bisa menolong kami ketika kami jatuh untuk mengingatkan kami. Tuhan, hamba juga berdoa jika ada kesombongan dalam hati kami yang membuat kami menjauh dari Tuhan, Tuhan angkat.
Tuhan bereskan, Tuhan bebaskan kami. Kepahitan yang membuat kami menjauh dari persekutuan, apapun itu. Jika ada di antara kami yang mulai memperhatikan hal-hal dunia ini, idola-idola lain dalam hidup kami yang membuat kami menjauh dari Tuhan, tolonglah kami untuk bertobat sebelum waktunya tiba. Kami tahu hamba berdoa Tuhan supaya jika ada di antara kami yang sedang jatuh dalam lubang yang dalam, lubang dosa yang dalam, Tuhan berilah kami kesempatan untuk bangkit kembali. Angkatlah kami dari rawa, lumpur, kegagalan itu untuk bangkit dan bertobat seperti Engkau menyelamatkan Salomo di akhir hidupnya. Berilah kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami masih punya kesempatan sebelum Engkau datang kembali, untuk sungguh-sungguh kembali dan bertobat di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini dan doa saya Bapak Ibu juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Selamat ulang tahun untuk Butina Oroh tanggal 8 November dan untuk Pak Julius tanggal 11 November. Mari kita tundukkan kepala dan mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And
all my life you have been so, so